Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membawakan kitab yang berjudul At-Tahdzib fi Adillah Man al-Khoyah wa At-Takhrib. Kitab ini membahas tentang fikih dan saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan. Pertama Alni Cahyani, kedua Irfan Masrul Ainun Najib, dan yang ketiga saya Delani Dewandaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikih atau al-fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang membahas secara khusus mengenai persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara pribadi, bermasyarakat, maupun hubungan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fikih seperti Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai ilmu pengetahuan seorang muslim mengenai kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Fikih membahas tentang cara beribadah dan muamalah sesuai yang tersurat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Islam terdapat 4 mazhab dari Sunni yang mempelajari fikih. Seseorang yang menguasai fikih disebut faqih. Sebagian ahli fikih membagi fikih menjadi 4 pembahasan utama. Yang pertama rubu ibadat, yang kedua rubu muamalat, yang ketiga rubu munahakat, dan yang keempat rubu dinajat. Namun sebagian ahli juga membagi fikih menjadi 2 aspek pembahasan. Yang pertama aspek rubu ibadat, yang kedua rubu muamalat. Kitab At-Tahdzib fi Adillah Matan al-Ghoyah wa At-Takhrib ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib al-Bugha, seorang ulama mazhab Syafi'i yang berasal dari Suriah. Kitab At-Tahdzib fi Adillah Matan al-Ghoyah wa At-Takhrib adalah kitab fikih mazhab Syafi'i yang ditulis oleh ulama kontemporer asal Suriah, yaitu Profesor Dr. Mustafa Dib al-Bugha. Kitab ini merupakan syarah dari kitab Matan al-Ghoyah wa At-Takhrib atau yang lebih dikenal dengan nama Matan Abi Syuja yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja al-Asfihani yang hidup di abad 5 Hijriah. Kitab ini diterbitkan pada tahun 1978. Kitab Matan Abu Syuja, kitab yang sangat populer dalam mazhab Syafi'i, ditulis secara ringkas dan tanpa menyebutkan dalil, yang hanya berisi kesimpulan hukum fikih. Ini karena kitab tersebut memang ditulis untuk mudah dihafal, sedangkan pembahasannya yang rinci beserta dalil-dalilnya bisa dipelajari dari kitab lain. Kitab ini kemudian banyak disyarah atau diperluas pembahasannya dalam kitab lain oleh para ulama dengan membuat dalil-dalil dan penjelasan lebih rinci. Salah satu kitab syarah tersebut adalah kitab At-Tahdzib fi Adillah Matan al-Ghoyah wa At-Takhrib. Kitab At-Tahdzib ini tidak memberikan penjelasan terhadap Man Abi Syuja secara panjang lebar. Guru-guru Dr. Mustafa di antara sekian masih yang menjadi guru Dr. Mustafa adalah 1. Syekh Hasan Habbanah Al-Madinah dan para muridnya. 2. Syekh Khairul Yasin, ia adalah salah satu guru yang memberikan ijazah sanad Al-Quran kepada Dr. Mustafa dan duduk di bangku SMU. 3. Syekh Hani Al-Mubarak yang mengajarkan penjelasan sejarah. 4. Syekh Hasan Khattab Syakhirul Quran di Damaskus saat ini juga. 5. Syekh Khuraim Rajih Syekhul Quran Damaskus saat ini juga. Beberapa guru yang mengajar beliau pada saat beliau di kampus. Yang pertama Dr. Mustafa As-Sibai, yang kedua Profesor Muhammad Al-Mubarak, yang ketiga Dr. Mazin Al-Mubarak, yang keempat Syekh Muhammad Amin Al-Mashri, yang kelima Profesor Umar Al-Hakim, yang keenam Syekh Wahbi Sulaiman Ghawazi Al-Albani,
7. Syekh Al-Qadhi Muhammad As-Sama', 8. Syekh Abdul Fattah Abu Hudah, dan lain-lain. Beliau adalah ulama besar dan terkenal mazhab Syafi'i saat ini. Buku-buku beliau atau buku-buku Dr. Mustafa sudah banyak terkenal di dunia Islam. Salah satu buku kecil yang ia tulis adalah Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawi yang banyak dijadikan sebagai diktat di pesantren-pesantren Indonesia. Nama lengkap beliau adalah Mustafa Dib Al-Bughna Al-Madinah Ad-Dimashqi As-Sifai. Ia lahir di sebuah daerah yang bernama Madinah di kota Damaskus pada tahun 1938. Ia dibesarkan di daerah ini. Lulus dari Ma'had At-Taji Al-Islami pada tahun 1959 setingkat SMU. Pendidikan formal ia lanjutkan di Universitas Damaskus dan lulus pada tahun 1963. Program pendidikan magister dan doktoral ia lanjutkan di Universitas Al-Azhar. Isi dari kitab itu membahas tentang fikih, contoh bab sholat, puasa, zakat, haji, kesucian, dan lain-lain. Bab pertama atau bagian pertama membahas tentang bab sesuci. Taharah secara bahasa berarti bersuci, sedangkan secara istilah berarti mensucikan diri dari segala hal yang dapat membatalkan atau menghalangi sahnya ibadah. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama air laut, yang kedua air sungai, yang ketiga air sumur, yang keempat air sumber, yang kelima air salju atau air es, yang keenam air embun, dan yang ketujuh air hujan. Dari macam-macam air di atas dapat disebut air mutlak atau air yang berasal dari alam, yang hukumnya suci dan mensucikan karena dari segi asalnya dapat disimpulkan menjadi 2, yakni 1 air dari langit dan yang kedua air yang keluar dari bumi. Pada hakikatnya air bersumber dari langit berdasarkan surah Al-Anfal ayat 11. Di bab 1 juga membahas tentang wudhu seperti syarat sah dan syarat wajib wudhu, dan membahas tentang bersiwak, mandi besar, tayamum, dan lain-lain. Kitab ini terdiri dari 278 halaman yang membahas 15 bab. Di dalam setiap bab tersebut terdapat bab lagi. Kelebihan kitab ini adalah karena Anda akan mendapati pertemuan antara pencari ilmu dan ulama, baik ulama kuno maupun modern. Mereka terangsang untuk menelaah, mempelajari, memahami, menguasai, menjelaskan, dan mensyarahnya dalam kurung memperluas pembahasan. Kekurangan dari kitab ini adalah jika seseorang ingin mencari hadis dengan hanya mengetahui topik atau tanpa mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, maka ia akan menemui kesulitan untuk mendapatkan hadis tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam bertutur kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.